warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina ta'lima ahlina dinal Islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anami wa misbahul dhulam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa manittaba'ahu ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kesepuhan ahli masjid Darul Faizin yang saya hormati, saya tidak menyebutkannya satu persatu, ta'ziman wa takriman lahum. Semoga mereka dipanjangkan umurnya disertai kesehatan yang sempurna. Ketua Takmir beserta jajaran yang saya hormati, mudah-mudahan mereka senantiasa dibimbing, dipelihara dan dijaga Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa bisa menegakkan dan memakmurkan rumah Allah ini sampai datangnya hari kiamat. Bapak-bapak, para pemuda, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang disertai kesehatan yang sempurna untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan rezeki istiqomah kepada kita dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan dengan rezeki tersebut kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak kita dan cucu-cucu kita mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solehah. Barangkali di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita ada yang sedang dalam keadaan kurang sehat, baik jasmani maupun rohani. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, sehingga bisa melaksanakan kewajibannya sebagai hamba terhadap kholiknya. Yang sedang mengejar cita-cita, Allah mudahkan untuk menggapainya. Yang sedang menghadapi dilema atau satu masalah yang dianggap berat, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Ahli kubur kita, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, khususnya orang tua kita, leluhur kita, saudara-saudara kita, sudah anak-anak kita yang telah mendahului kita, ahli kubur dari ahli masjid Darul Faizin. Semoga mereka diterima iman Islamnya, dimaafkan kehilapan kealpaannya, dirahmat di alam barzahnya, diberikan ganjaran yang berlipat ganda dari amal-amal solehnya.
liridha'illahi wa limaqasidina ala hadhihi niyat bimu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan tawasul kita terima Allah Subhanahu wa taala dan seluruh permohonan kita dikabulkan ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para pemuda hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan hancah kaji kita. Adabu qada'il hajati. Adab menunaikan buang air baik besar maupun kecil. Kehebatannya agama Islam itu adalah agama yang mengatur segala hal. Semua kegiatan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, diatur oleh syariat. Cuma kadangkala maaf, masih ada saudara-saudara kita yang kurang tertarik, bahkan tidak tertarik dengan aturan tersebut. Bahkan kadangkala mengikuti budaya-budaya non muslim ya. Kadangkala ada yang bangga dengan mengikuti budaya non muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diutamakan, didahulukan di sini adalah istinjanya dulu yang perlu diperhatikan. Nanti adabnya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja itu artinya asal dari kata naja. Naja itu selamat. Jadi istinja itu minta selamat. Goparo pengampunan. Istaghfaro itu minta ampun. Ya. Goparo mengampuni. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Artinya kita mohon ampunan. Naja selamat. Istanja yastanji istinjaan minta selamat. Kenapa minta selamat istinja itu? Karena kata Nabi istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Beristinjaklah kalian. Bahasa kitanya mungkin apa sih? Cebok gitu ya. Beristinjaklah kalian dengan baik, dengan benar, karena mayoritas azab kubur disebabkan karena tidak benarnya istinja. Kalau istinja kita belum benar, ibadah kita pun banyak yang rusak.
Tidak diterima. Kenapa? Karena permasalahan istinja itu betul-betul akan mendukung sah tidak sahnya ibadah kita. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu, cebok itu hukumnya wajib, baik dari buang air kecil maupun buang air besar. Wal afdol, istinja yang paling utamanya adalah ayastanjia bil ahjari. Seseorang yang beristinja itu hendaklah menggunakan batu-batu. Sumayut bi'uha, kemudian mengikutkan, ya, mengikuti terhadap batu-batu tadi bilma'i dengan air. Jadi afdolnya memang kita pakai batu dulu, kemudian pakai air. Nah kalau ini dilakukan di kita kayaknya repot. WC-nya bisa macet. Ya. Makanya ada pilihan berikutnya. Wa yajuzu, dan boleh ayak tasiro apa meringkas alal ma'i atas menggunakan air saja, au ala salasati ahjarin atau dengan 3 batu. Yunki yang bisa membersihkan orang yang beristinja bihina dengan 3 batu al-mahala ke tempat keluarnya kotoran. Jadi kalau kita meringkas istinja menggunakan air saja silahkan, menggunakan batu saja silahkan. Ya, itu. Cuma faiza aradal iktisar, kalau mau meringkas ala ahadi atas salah satu dari keduanya, fal ma'u afdol, maka menggunakan air lebih utama. Dan untuk wilayah kita kayaknya karena airnya subur gitu ya, itu tidak masalah. Tapi kalau di daerah yang gersang, ya, air sangat berharga, ya, untuk minum lebih baik menggunakan tadi batu. Tapi batu di sini terjemahnya bukan hanya batu, ya, terjemahnya bukan hanya batu. Apa saja selain yang dihormati oleh manusia atau yang membahayakan manusia. Maaf, kita di kebun, ya, sedang kerja, dadakan mau buang air, silahkan buang air. Air nggak ada, silahkan. Tapi tolong jangan pakai daun singkong, daun paya, ya, daun pisang, itu jangan digunakan. Kenapa? Dihormati, ya, suka digunakan oleh manusia, dipakai, bahkan yang mudanya dimakan, ya. Atau yang membahayakan. Apa yang membahayakan? Itu, ya, kalau saya orang kampung tahu ada yang namanya daun pulus, ya. Daun itu gatal. Kalau kena tubuh kita, ya, itu gatalnya itu paling sebentar 3 jam 4 jam, bisa setengah hari, ya. Itu jangan dipakai. Kenapa? Membahayakan, ya. Jadi yang dihormati, yang membahayakan tolong jangan dipakai. Kemudian ada yang disebut oleh Nabi langsung. 1, tulang, gigi, ya, tulang, gigi, kuku, sama rambut, ya, tidak boleh digunakan. Itu disebut oleh Nabi langsung, ya. Silahkan. Jadi maka sekarang maaf, di kota-kota, jangan di kota dah, ya, di pasar, bahkan sekarang sudah ada masjid-masjid juga yang menyediakan toiletnya pakai tisu. Kalau di kapal udah biasa, ya, pasti pakai. Nah, itu terjemahan dari batu yang tadi. Terjemahan dari batu. Afdolnya 3 kali cukup. Kalau belum bersih 3 kali, tolong ditambah supaya ganjil. Berarti tambahnya genap. 2. Belum bersih, tambah lagi 2 lagi. Ya, insya Allah. Ya.
Kalau laki-laki sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah kenapa? Tempat keluarnya kecil, ya gitu. Maaf, ya. Ya, tempat keluarnya kan kecil dari sini, ya. Maaf, umpama ini tisu. Udah kering, cukup sudah. Ya. Tapi kalau memang maaf, di zaman Rasul betul-betul itu batu ya digunakan. Batu yang satu boleh. Kalau bisa digunakan 3 kali. Batunya apalagi batunya ada sudut-sudutnya, ya. Sudut ini satu, sudut ini satu, sudut ini satu, silahkan. Ya. Walaupun bulat bisa, kalau gede batunya agak gedean, berarti sebelah sini, ya. Sini, 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 itu bisa, ya. Nah, yang jelas sunahnya ganjil. Gimana kalau tidak ganjil? Nggak jadi masalah. Cuma apa salahnya kita tinggal nambah 1 daripada genap, ya gitu. Nah, terjemahan batu sekarang umumnya pakai tisu gitu diantaranya. Bahkan dalam YouTube ada hati-hati pakai tisu ini, ada bentuk lapan Allah gitu ya. Nah, itu mungkin mau menghancurkan atau merusak umat Islam ya diantaranya. Kita kembali. Terus ya, bagaimana istinja perempuan? Ini paling susah, Pak. Ya. Perempuan itu kalau istinja itu harus betul-betul, maaf, kalian kita praktekkan ya. Supaya kelihatan. Buang air. Waraqah bin Malik berkata, Alamana Rasulullah SAW telah mengajar kami Rasulullah SAW, ya, supaya anak kuda al-yusra, kami duduk di kaki kiri, ya. Wa nansiba al-yumna, kami menancapkan kaki kanan. Jadi posisinya begini. Kalau kita buang air, berarti WC duduk dengan WC nongkrong untuk yang masih muda itu WC nongkrong lebih baik. Kenapa Nabi mengajarkan begini duduknya? Karena di sini memang kantong, kejepit, ketekan gini, itu mempermudah keluar. Begitu selesai, artinya air kencingnya habis. Kalau kencing itu disunahkan berdehek 3 kali, tapi tarik nafas dulu. Nah, ini fungsinya, maaf, kalau air kencing sudah mau habis kan dia lambat, ada yang tertunda, apalagi laki-laki, karena laki-laki lewat paralon. Kalau perempuan kan langsung, ya, tidak ada paralonnya. Nah, kemudian untuk laki-laki setelah berdehek 3 kali upayakan, ya, talasan mikrot diurut 3 kali, pakai tangan kiri, ibu jari dengan telunjuk dari pangkal sampai ujung, ya. Nah, untuk perempuan ini satu lagi, jingkatkan lagi yang kirinya, kemudian buka pahanya, ya. Ini yang nampak pada saat ini itu bagian luar harus tercuci, terlintasi oleh air yang air yang suci dulu udah kita pelajari. Air yang mutlak, suci menyucikan. Nah, kalau tidak membuka kayak tadi perempuan, kemudian ada bagian dalam, bagian luar, tapi karena tidak dibuka jadi ada di dalam. Ya. Bahkan kalau mandi wajib itu ngejingkat kayak tadi diupayakan harus diedengkan duburnya. Kenapa harus diedengkan duburnya? Karena dubur itu kalau sedang buang air begini, kalau beres naik ke atas, mengkerut ini, ada keriputnya, ya. Nah,
Kenapa harus didendkan? Supaya keriput-keriputnya itu tidak melipat, sehingga air lewat mudah. Makanya maaf, Imam Malik menggosok-gosoknya itu hukumnya wajib, kata Imam Malik. Ya, di kita sunnah dalam sapinya. Nah, kalau mandi wajibnya tidak benar, maka sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena punya hadas. Orang yang sholat wajib bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau istinjanya belum benar, maka sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena salah satu syarat sholat, wa taharatu anin najasati fil badan, harus bersih dari najis dari badan. Tapi kalau mandi wajib tadi banyak resikonya. Baca Quran, pegang Qurannya haram. Baca Qurannya tanpa pegang Quran tetap haram kalau punya hadas besar dalam konsep sapinya. Makanya kata Nabi, istanjihu minal baul fa inna amata azabil qabri minhu. Bersucilah, beristinjalah kalian dari kencing, karena mayoritas azab kubur disebabkan karena tidak benarnya istinja. Nah, gitu ya. Ini kaitan istinjanya. Sekarang adabnya, adab buang airnya. 1. Wa yajtanibu istiqbalal kiblati. Orang buang air besar, buang air kecil harus menjauhi dari menghadap kiblat. Wastidbaroha, dan membelakangi kiblat. Fisohro, terutama di ruang terbuka. Maaf, kalau di kampung saya waktu saya kecil, kebetulan rumah orang tua saya di pinggir kali. Satu kampung semuanya itu, maaf, nyuci pakaian, nyuci alat makan, termasuk mandi itu di kali tersebut. Pas rumah saya, rumah orang tua saya ke atas tempat mandi, di sebelah agak ilirnya dari rumah orang tua saya tempat buang air besar. Terbuka, cuma hanya menutup dari pusar ke bawah. Nah, di sini kalau sedang kita di ruang terbuka, mungkin saja nanti sewaktu-waktu kita sedang di hutan, di kebun, umpama mau buang air, hindari menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Ya. Kemudian wayajtanibul baula wal ghaid fil ma'ir raqid. Upayakan jangan sampai kita kencing atau buang air di air yang tergenang. Ya. Ini ceritanya cerita zaman dulu, tapi sekarang bisa terjadi kalau kita lagi ke kampung, ke gunung kan begitu. Ya. Nah. Kemudian watahta syajaratil musmirah, di bawah pohon yang berbuah atau yang suka berbuah. Ya, ini bayangan zaman dulu. Wafitorik, di tengah jalan. Maaf ya. Waktu saya kecil itu kadang-kala itu pada nakal ya. Mau pergi ke kebun kemana jauh, itu ada yang buang di jalan, kadang-kala buang air supaya keinjak temannya katanya. Nakalnya naudzubillah min dzalik ya. Tuh. Wadhili, dan di tempat teduh. Karena nanti ada orang sedang lewat kecapean mau istirahat di tempat teduh, tidak jadi. Kenapa? Bau. Ya. Wasuk lobang, di lobang hati-hati. Ya. Maaf, saya dulu karena penasaran, percaya nggak percaya, awas hati-hati. Ular kalau dipotong satu jengkal dari kepala, langsung disebor, bekas potongannya pakai air kencing, katanya masih bisa gerak untuk loncat. Saya kurang percaya, nakal. Itu ketemu ular langsung kurang lebih sejengkal, dibacok sekali putus, disebor Pak. Betul Pak. Itu masih loncat ya. Mau menyerang kita. Allah Akbar subhanallah. Ya, sekarang umpama orang kencing di lubangnya ada ular. Ya, bayangkan oleh kita ya.
Tuh. Kalau anunya digigit sama ular, waduh, repot juga ya. Kemudian wala yatakalamu alal baul wal ghaid. Jangan ngomong ketika buang air. Ya, besar ataupun kecil. Upayakan. Jangan sampai ngomong, ya. Maaf, kadangkala ada yang nyanyi, ya maaf. Bahkan ada yang maaf almarhum, Allah maghfir lahu, ya. Saya punya teman, itu baca koran, tamat Pak koran sambil nongkrong. Ada yang maaf sambil ngerokok, ya. Upayakan itu sedang buang air itu jangan melakukan kegiatan, ya. Ngomong aja nggak boleh, ya. Maaf, baca koran tamat itu satu koran Pak. Berapa lama itu nongkrongnya? Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Ya. Kemudian wala yastaqbilu syamsa wal qamara. Jangan menghadap matahari. Wala yastadbiruhuma, tidak boleh juga membelakangi matahari. Nah, ya. Jadi bagaimana itu kalau di ruang terbuka yang paling utama? Bagaimana ruang tertutup? Tetap lebih baik kalau memang tempat yang kita bangun itu memadai, upayakan posisikan tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, tidak menghadap matahari, tidak membelakangi matahari. Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi dalam Islam itu luar biasa ya. Apa saja diatur ada aturannya. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Semua kegiatan hidup kita akan bernilai ibadah dituntun dengan ilmunya, insya Allah. Pekerjaan mubah ada ganjarannya, ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makan mubah-mubah, boleh makan boleh tidak, tapi tata cara makannya kita ngikutin cara Rasul, maka ada ganjarannya, ada nilai ibadahnya. Ya. Begitu barangkali yang saya bisa sampaikan kesimpulannya. Takut ada yang mau ditanyakan baik yang berkaitan dengan materi maupun luar materi, mangga dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mangga silahkan kalau ada. Ya mangga. Udah nggak apa-apa di situ aja. Saya yang nyamperin. Mangga silahkan. Ada membersihkan masjid. Ya, baik, terima kasih. Najis itu ada 3 macam. Najis mughaladah, najis berat. Najis anjing atau babi. Najis yang teringan, najis mukhafafah. Air kencing anak laki-laki yang umurnya belum nyampe 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu asli. Ya, itu namanya najis mukhafafah. Yang paling banyak selain najis yang tadi, artinya bukan mughaladah dan bukan mukhafafah. Itu namanya najis mutawassithah. Najis mutawassithah ada 2. Ada najis mutawassithah ainiyah. Najis mutawassithah yang memang wujudnya, bentuknya ada, ya. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah hukmiyah. Bendanya nggak ada, tapi hukumnya ada. Contoh, yang ada najis mutawassithah ainiyah seperti tai cak-cak. Ya. Tai cecak dari atas jatuh ke sini, ya. Masih basah. Kalau di sini ini bisa dibawa. Ya, buang dulu kemudian bersihkan. Itu aja selebar tai cecaknya aja, ya. Nah, dah.
Bagaimana cara hilangnya? Itu hilangnya harus 3 sifat. Warnanya, baunya, rasanya. Harus hilang. Terus bagaimana kalau di karpet? Nih, bawa karpet ke sono repot, Pak. Ya, berat. Nah, itu ambil dulu, ya, air tai ceceknya, ya, ambil. Mau pakai ini juga boleh. Tai cecek ceritanya ya. Kelihatannya udah bersih belum? Belum. Sampai nggak kelihatan. Baru kita ambil kain dibasahi atau kanebo dibasahi, ya, sama dengan tadi. Warnanya udah nggak ada, masih kurang yakin, nggak bau. Kalau masih kurang yakin silakan. Ya. Tapi kita maaf, kalau sudah tidak ada kelihatan, sudah tidak ada bau, yakin itu sudah bersih. Kalau sedang mengepel, maaf, sekarang pakai ini, kemarin kan dibuka zaman corona ya. Itu jangan dipel langsung. Kalau dipel langsung bahaya. Bahayanya apa? Itu tai cecek itu jadi kemana-mana. Maaf. Tai cecek di sini ada kecil, didorong aja langsung oleh pelan. Maaf. Itu jadi menyebarkan najis tersebut ke seluruh yang basah pakai itu, ya. Nempel sekarang di apa? Di pelan, ya. Kemudian dimasukkan ke ember. Embernya jadi mutanajis semua. Jadi sekarang seluruh yang basah, ya, pelan. Kalau tadi mungkin yang ada tai ceceknya doang. Sekarang masuk ke ember, kocok-kocok ember. Jadi semua satu ember mutanajis. Balik lagi juga ke digosok-gosok lagi, bisa satu masjid menjadi mutanajis. Itu diantaranya. Makanya harus hati-hati. Maaf, kalau tidak pakai karpet, tadi semua orang yang salah tidak sah, siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab adalah orang yang salah membersihkan. Tidak tahu dia, berarti ustadznya ikut bertanggung jawab. Makanya perlu ditanyakan begini, perlu tahu. Nah, oleh karena itu orang yang membersihkan masjid harus hati-hati, jangan sampai menyebarkan najis. Ya, kalau di ini kan karpet nggak acak-acakan, nggak dipel kan gitu ya. Nah itu. Terus bagaimana kalau yang namanya najis mutawasitoh hukmiyah? Ya, tai cecek di situ, kering. Kering, ambil pakai tisu, sudah nggak ada apa-apanya, tapi tetap harus pakai yang basah kayak tadi, ya gitu. Insya Allah. Cuma kalau yang tadi itu pakai kanebo umpama, sampai diyakini warnanya hilang, baunya hilang. Tapi kalau yang tadi, yang barusan, yang apa namanya najis mutawasitoh hukmiyah, cukup sekali saja. Pakai kanebo yang basah bersih itu sudah cukup, ya. Kenapa? Karena tadi sudah kering dan diambil, sudah tidak ada bekasnya, tapi tetap itu najis. Namanya najis mutawasitoh hukmiyah. Jadi hukumnya tetap najis. Begitu barangkali. Ada lagi? Belum dijawab. Iya. Baik. Anak kecilnya laki perempuan, laki. Umurnya berapa? 1,5 tahun. Udah makan belum? Pisang 1 sikat. Udah habis umpamanya kan gitu. Ya 2 hari 3 hari makannya mah yang jelas udah. Berarti maaf, yang kalau di karpet tembus ke bawah, ini mau tidak mau karpetnya harus dibersihkan
termasuk yang tembus di bawah ya, yang ke marmer ya, itu juga harus dibersihkan. Makanya ada hadis Nabi dulu mengatakan begini, janimu masajidakum an majaninikum wasibyanikum. Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari orang-orang gila di antara kamu dan anak-anakmu. Maksudnya anak tadi anak kecil, ya itu. Yang belum ngerti kencing di mana aja, kenapa? Belum paham dia, ya tuh. Harus dijauhkan. Nah, sekarang kan ada kalau mau terpaksa harus bawa cucu, bawa anak yang masih kecil ke masjid, mau jamaah, tapi takut kencing. Sekarang ada alatnya, pakai apa? Pampers. Tapi harus ingat, kalau pampersnya sudah basah, sudah ada air kencingnya, ketika kita sholat dia pegang baju kita batal. Nah, itu resikonya. Ya. Tapi kalau dia umpamanya maaf, dia pampersnya sudah basah, dia lewat bersentuhan baju dia dengan baju kita. Dengan baju kita sedang sholat atau tangannya kita lewat dia tidak batal. Tapi kalau pegangan jadi batal. Itu diantaranya. Termasuk maaf istri kita sedang haid, ya. Kemudian dia pegang baju kita, batal. Tapi kalau lewat bersentuhan, ya, dia kan sedang haid di apa sih? Pembalut, ya. Nah, pembalutnya sudah ada darahnya. Dia lewat bersentuhan baju dia dengan baju kita sedang sholat, tidak batal. Ya. Jadi kalau maaf ini tai cecek kering jatuh mental itu tidak batal. Tapi kalau pas masuk kantong jatuhnya batal. Nah, kita mau sujud, pas kayaknya itu kena jidat kita, ya. Karena kering, batal. Tapi tidak batal. Jadi tidak boleh terbawa. Ya. Kalau gini ke bawah kan, tapi kalau gini disentil tidak batal. Tapi kalau basah disentil pasti naik. Jadi batal gitu. Nah gitu barangkali. Ya. Jadi begini, yang harus dipahami pertama, nanti akan ketemu sih insya Allah, tahu kapan, tahu kalau panjang umur dan saya masih dipercaya akan ketemu nanti ya. Cuma kita karena ini pertanyaan dan ini memang wajib kita tahu sekarang, karena kita sudah harus melaksanakan ibadah dengan cukup sempurna. Wa taharatu anin najasati fil badan wasaub wal makan. Salah satu syarat sholat wajib suci dari najis pada badan. Mana badan? Tubuh kita dari rambut sampai telapak kaki, mulut, ya, mulut, rongga mulut kita. Kemudian hidung yang masuk, kalau nyampe dengan jari berarti masih luar, ya. Jadi kalau umpamanya maaf, ya, ada apa ya istilahnya, ya, umpamanya pakai obat yang ada alkohol umpama, ya, lewat hidung. Kemudian cabuk begini ada basah yang nyampe, ya, itu bagian luar, ya. Tuh. Mata. Ya, termasuk bolanya itu bagian luar harus suci dari najis. Kemudian yang kedua, saub, pakaian. Pakaian ini lebih repot, Pak. Sebab
wal mahmululah, dan yang terbawa oleh musolli, oleh orang yang sholat. Maaf. Kalau dalam kitab Al-Majmu' digambarkan seseorang sholat, kemudian bajunya atau sorbannya yang dipakai diikat pakai tambang, ujungnya lagi diikatkan ke kapal laut, di handle-nya tidak ada najis, tetapi di kapal itu ada najis. Kata para ulama, kalau kapalnya gede ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap sah, ada yang mengatakan tidak sah. Kalau kapalnya kecil, sepakat mereka, sholatnya batal. Sekarang pakai ini, gini ya, kebalik. Allahu Akbar. Ini nyambung ke ampli, betul? Dari ampli ada nggak kabar speaker? Ada. Speakernya banyak tai cacat. Speakernya banyak tai burung masjid. Belum mualaf. Maaf, saya tidak pernah berani ketika Jumat kemarin saja yang bekas khutbah, yang ini ditaruh di bawah dekat sujud saya. Jadi yang di atas bekas khutbah itu jadi kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, masuk ya. Terus yang ini yang biasa dipakai orang, saya nggak berani taruh di sini. Jadi kalau sedang sujud dibantu suara. Kenapa? Selama 3 tahun setengah saya waktu di pondok pesantren Sirajut Taqwa, selama SMP. Kenapa 3 tahun setengah? Dulu ada tahun ajaran tambah setengah tahun. Saya alhamdulillah dipercaya oleh keluarga kiai untuk ngurus speaker. Sekarang sudah menghadap sini. Nanti setelah sepekan menghadap sini. Karena masjidnya di tengah kampung, punya speaker satu aja di kampung itu sudah bangga dulu. Ya. Kalau sekarang kan speakernya 4 kemana-mana, dulu enggak, diputer-puter, diturunin. Saya tahu percis di speaker belum pernah ada yang bersih dari najis. Makanya sampai sekarang saya tidak berani untuk pakai mic yang nyambung pakai kabel. Makanya maaf, di tempat-tempat saya ngajar diupayakan tolong pakai mic wireless. Ya. Nah, alhamdulillah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, makan usulah tempat sholat. Mana tempat sholat? Tempat sholat adalah semua yang kena ketika kita berdiri kena batal, ketika ruku kena batal, ketika duduk kena batal, ketika sujud kena batal. Kalau tidak kena ketika sujud, duduk, berdiri, itu tidak batal. Kenapa? Makan sholat, tempat sholat yang harus suci adalah apabila kena ke tubuh kita. Contoh tadi ya, begitu saya mau sujud, saya cecek di sini, tapi ketika saya sujud tidak kena, tidak batal. Gitu. Itu tempat sholat. Jadi maaf, kalau di sana ada yang basah dari anak kecil atau anak kecil ikut apa tadi berdiri yang pempernya sudah ada air kencingnya. Kalau anak kecilnya itu tidak pegang, itu tidak batal. Tapi kalau pegang tidak batal. Gitu ya. Nah,
Sekarang anak kecil yang duduk di sini pakai pempek, kita sholat di sini nggak kena, tidak kena. Jadi bedanya pakaian dengan tempat sholat. Kalau tempat sholat yang kena tubuh kita ketika kita duduk, ketika kita sujud, ketika kita rukuk, ketika berdiri, kalau kena itu namanya makan sholat. Tempat sholat itu berarti mana? Tapi kalau tidak kena, tidak mana. Wah. Masih ada? Mangga. Ya, pakai batu. Tadi kata Abang, satu batu bisa dipakai 3. Apakah itu nggak menimbulkan najis baru? Artinya gini, kita yang satu buat posisi bersin, tapi yang bekas yang pertama itu kita pegang. Itu pertanyaan saya. Baik. Apakah kabelnya dengan pakai satu batu atau dengan batu dibagi apa? Bisa dibagi lagi. Baik. Kalau waktu saya belajar dulu dicontohkannya memang batu yang agak gede, sudutnya ada 3. Ya, maaf. Kita pegang tidak rubah. Sini. Sudut ini 1, sudut ini 1, sudut yang satu lagi 1. Itu. Jadi memang tidak kena najis itu ke tangan kita, ya. Kalau batunya kecil kan nggak bisa, mesti 1 kali. Ya. Pindah tangan udah kena, buang. Makanya Nabi pernah dikasih oleh sahabat nyari, cuma dapat 2. Karena nggak nyari, ada tai unta kering dilemparin oleh Rasulullah SAW gitu. Makanya 2 juga dianggap cukup, sehingga 2 pun bisa terjadi, cuma afdolnya ganjil gitu diantaranya. Itu yang saya paham. Wallahu. Masih ada, silakan. Baik, kalau sudah tidak ada, demikian barangkali kesempatan ini yang saya bisa sampaikan. Saya yakin apa yang saya sampaikan banyak salahnya. Semoga Allah tegur lewat hidayahnya agar kesalahan tidak terulang kembali. Marilah kita sama-sama untuk membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.